cukup baik oleh Cesar Buma. Walaupun tidak bermain begitu cepat, namun skill individunya cukup mumpuni. Ya, kita melihat bagaimana Tantan masih sangat aktif dalam menyisir sayap kanan Persitara. Pemain yang pada awalnya diplot sebagai striker, namun kali ini bermain sebagai pemain sayap. Dan kita melihat tampak ini adalah sebuah peluang dari Oktomaniani yang tampaknya tadi sudah 99,9% terjadi gol. Masih Tantan. Wow, baik sekali. Herman Zumafo Effandi, masih Herman Zumafo Effandi. Belum. Sebuah gol yang sangat baik dilakukan oleh para pemain PSS Pekanbaru dan dicetak oleh M. Isnaini. Gol ke-9 musim ini. 1-2. Bombastis kita melihat bagaimana pergerakan seorang Herman Zumafo Effandi. Pemain yang memang bermain sangat baik bagi PSPS Pekanbaru musim ini kembali menunjukkan kualitas sebenarnya bagaimana ia menyisir lapangan dari lini tengah melewati seorang Firdaus Ramadan yang tadi masuk di babak pertama dan memberikan umpan yang sangat manja kepada M. Isnaini. Seperti yang kita diskusikan bahwa memang duet striker dari PSPS Pekanbaru ini sangat mematikan bila tidak dihentikan, dan kita melihat aksi kedua pemain ini dari Persitara Jakarta Utara. Dan ya, hampir tadi sebuah gol oleh Okto. Kita melihat pemain yang mungil ini diberikan umpan yang sangat baik oleh Tantan dan melakukan lompatan yang sangat baik, namun sayang tidak terarah sundulan dari seorang Oktomaniani. Namun kembali kita melihat ada 6 pemain Pekanbaru. Betul. Awal ketat dia. Ada Daniel Junaidi. Cukup keras memang pelanggaran dari Daniel Junaidi. Iya. Sebuah pelanggaran yang sejujurnya tidak perlu dilakukan oleh seorang pemain pertahanan, karena pertama posisinya sudah di pinggir garis dan bola berada dalam penguasaan penuh oleh pemain lawan. Ya, kita lihat. Ini ada pelanggaran dari Daniel Junaidi terhadap Oktomaniani. Iya. Saya pikir ini layak dihadiahi kartu kuning. Ya, dan sangat membahayakan kelanjutan permainan dari seorang Oktomaniani. Betul. Karena kita tahu ia adalah pemain yang berlari dan menjelajahi lapangan hijau paling banyak di pertandingan ini dibandingkan pemain Persitara lainnya. Ya, terlihat wasit Mardi menunggu pemain untuk keluar lapangan dahulu sebelum memberikan kartu, dan saya pikir ini ada rules yang benar. Kartu kuning bagi Daniel Junaidi, kartu kuning kedua bagi PSS Pekanbaru, dan membuat Daniel Junaidi pun juga akan absen di pertandingan berikutnya menghadapi Persitara, Bu. Oktomaniani kali ini. Masih Oktomaniani, kita lihat. Oktomaniani. Ya, kita melihat aksi seorang Oktomaniani sangat merepotkan lini belakang PSPS Pekanbaru. Sering memaksakan Dedi Gusmawan maupun Agus Cima untuk menghentikan, dan kita melihat di sini tampak Pasnya bola, berikan bola daerah. Terupas tadi maksudnya kepada Prince Kabir Belo. Jelas sekali kita melihat di sini bagaimana Banaken justru sedikit mengutik kaki seorang Prince Kabir Belo. Ya, kita melihat umpan yang diberikan Tantan sangat baik. Ya, sedikit kita melihat Ya, inilah dia, Diego Mendieta. Ya, kita lihat sebuah pelanggaran terjadi. Dan tendangan penalti tampaknya akan diberikan bagi Persitara Jakarta Utara. Ya, belum terlihat jelas. Sebuah tendangan yang cukup baik. Saya pikir ini memang sebuah pelanggaran. Inilah dia Tantan dan gol. 2-2.
Persitara Jakarta Utara dan juga PSPS Pekanbaru. Iya, begitu dingin dan penempatan yang cukup baik oleh Tantan. Menempatkan bola di tengah. Pada saat penjaga gawang biasanya lebih dahulu mencuri gerakan. Ya, saya pikir Tantan juga ingin bermain safe, Ya. sehingga ia memilih untuk melakukan shooting persis di tengah gawang seorang Fance Haryanto. Dan juga hal inilah yang juga Ya, Diego Mendieta dan skor menjadi 3-2. Iya, sebuah tendangan half volley yang cukup baik dari Diego Mendieta menyambut sebuah peluang yang didapat dari sebuah kemelut di depan gawang PSPS Pekanbaru. Sebuah kegembiraan yang luar biasa bagi kubu Persitara Jakarta Utara yang 2 kali tertinggal lebih dahulu. ya, kita melihat ya akhirnya seorang Diego Mendieta memberikan sumbangsi mencetak gol, dan di sini juga terlihat bagaimana kerjasama antara Diego Mendieta dan juga Tantan sangat jelas. Tantan yang tampaknya juga mengetahui seorang Diego Mendieta yang tepat berada di belakangnya memberikan bola umpan sodoran yang baik, dan Diego Mendieta juga Jakarta Utara dengan skor 3-2. Oh, Kita lihat Herman Zumafo Evandi. Masih beringis kesakitan, kita lihat. Nah dia Herman Zumafo Evandi. Tampaknya lambat berebut bola dengan Rifki Modokompit. Ya, kita melihat ya memang Herman adalah iya, dengan berbalik unggul, tuan rumah Persitara belum bisa bernafas lega karena masih lama waktu pertandingan. Masih perlu berhati-hati untuk tidak kembali. main yang memang sudah cukup berpengalaman namun juga perlu diuji. Oh, Nah dia kembali pelanggaran dari 2 pemain yang sama-sama telah mengantongi kartu kuning, Oktomaniani dan juga Daniel Junaidi. Kita akan lihat keputusan apa yang akan diambil oleh Ya. wasit Mardi. 2 pemain masih terkapar. iya, mulai terlihat kelelahan sehingga tempo atau tensi permainan mulai meningkat. Ya, cukup keras kita melihat pelanggaran yang dilakukan oleh Daniel Junaidi kepada seorang Oktomaniani. Betul. Kita melihat dalam perebutan bola tersebut tampak melakukan penyerangan. Kali ini pertahanan PSPS Pekanbaru, namun kembali ada sebuah duel tampaknya. Supriyadi masih beringis kesakitan. Nah dia kita lihat mana Supriyadi. Nampaknya harus ditandu keluar lapangan. Pemain yang ya kita Ya, terlihat jelas Supriyadi diinjak temannya sendiri. ya, oleh Firdaus Ramadan. Ya, Tampak para pemain Pekanbaru juga bisa menguasai bola. Ya, Prince Kabir Belo kali ini masih Prince Kabir Belo, dan sebuah kerjasama yang apik membuat Prince Kabir Belo mencetak gol yang kedua di pertandingan sore hari ini dan menjadikan skor 4-2. Persitara Jakarta Utara unggul atas PSPS Pekanbaru. Ya, kita melihat bagaimana inisiatif dari seorang Tantan untuk memberikan umpan yang begitu akurat kepada Prince Kabir Belo, sehingga Prince Kabir Belo pun tidak mengalami sebuah kesulitan untuk mengeksekusi bola tersebut. Kita melihat bagaimana Tantan memberikan sodoran bola yang begitu baik kepada Prince Kabir Belo, di mana Prince Kabir Belo juga menggunakan kakinya
kirinya dalam mencop bola tersebut melewati penjaga gawang Vance Haryanto yang tampak tidak kuasa menahan bola. Iya, sebuah kontribusi yang cukup baik diberikan oleh Tantan melakukan pressing di tengah lapangan sehingga Inilah dia Deddy Mulyadi. Umpan ke dalam. Wow! Dan sebuah gol yang spektakuler dicetak oleh Deddy Mulyadi lewat sebuah overlapping yang sangat-sangat luar biasa. Deddy Mulyadi. Incredible kalau kita melihat penampilan para pemain Persitara Jakarta Utara di sore hari ini. Bagaimana seorang Deddy Mulyadi yang notabene adalah pemain belakang melakukan overlapping, solo run. Dan juga kita melihat melakukan tendangan menyilang yang begitu sempurna. Mengecoh penjaga gawang Vance Haryanto dan langsung masuk. Mengubah pertandingan menjadi 5-2 seperti sebuah skor sementara yang begitu bombastis. ya saya melihat di sini adalah sebuah gol keberuntungan karena dari segi posisi Deddy Mulyadi berusaha memberikan umpan namun dengan melakukan tendangan dari